sini karena di sini sedang ada kekisruhan lah. Nah, masalah kekisruhan ini nanti akan diselidiki oleh pihak yang berwajib dan ini nanti akan diketahui siapa dalang-dalangnya dari orang-orang yang melakukan kerusuhan ini. Perlu untuk panjenengan semuanya ketahui bahwa Padepokan ini mempunyai izin. Mana izinnya? Iya. Iya. Ini adalah izin untuk tempatnya. Tempat praktek gitu ya? Ini adalah izin tempatnya dan ini adalah izin izin prakteknya mana sayang? Diambil dulu ya. Itu sejak tahun berapa, Gus? Ini sudah dari 1 tahun yang lalu. Iya. Oke, saya jelaskan ke sayang bahwa di Padepokan kita ini ada izin tempatnya dari Kementerian Menkum dan HAM. Ini untuk izin tempatnya. Dan ini izin usahanya. Ya. Dan yang ini adalah izin prakteknya. Ini izin prakteknya. Jadi Padepokan ini ada izin-izinnya. Ketika sebuah tempat sudah mengikuti aturan yang diperintahkan oleh pemerintah, di situ ada undang-undang yang melindungi. Nah, ketika ada sekelompok orang yang melakukan kerusuhan, maka berarti hal itu melanggar dari hukum. Dan nanti insya Allah sebentar lagi akan terbukti siapa dalang dari perusuhan tersebut. Ada berarti Gus ya? Insya Allah nanti biar pihak polisi saja yang menyampaikan nanti. Izin-izinnya lengkap semua. Izin-izinnya semuanya lengkap. Kapolda bener ya, Kapolda? Iya, saya kemarin ke Kapolda dan saya kemarin itu intinya memberikan pengajaran kepada masyarakat bahwa jangan sampai mudah tergiring oleh opini maupun framing-framing yang ada. Karena kan sekarang ini framingnya menyatakan bahwa saya melakukan penipuan. Lalu yang ingin saya tanyakan, siapa yang saya tipu? Adakah satu orang saja yang menyatakan orang itu saya tipu? Bisa dihadirkan di pengadilan atau didatangkan ke sini? Ketika seseorang menuduh orang itu menipu, orang itu harus bisa membuktikan. Kalau orang itu tidak bisa membuktikan, itu bisa masuk ranah pidana. Makanya saya sebenarnya tidak ingin mempermasalahkan hal itu, tapi terpaksa harus saya lakukan itu semuanya supaya memberikan pengajaran kepada masyarakat tentang hati-hati di dalam berbicara, terutama di media sosial. Karena ketika berbicara tapi tidak ada faktanya, itu fitnah dan itu ada pidananya. Yang jelas yang ingin saya sampaikan untuk semua saudaraku semuanya bahwa Padepokan ini ada izinnya, ada izin tempatnya dari Kementerian dan HAM, dan juga ada izin prakteknya dari Dinas Kesehatan, dan juga ada izin usahanya. Maka ketika itu ada yang membuat kerusuhan, ini nanti akan diketahui oleh kepolisian karena semuanya sudah saya laporkan. Terus ini kemarin yang dilaporkan itu satu channel atau berapa channel, Gus? Hampir ada 30 channel. 30 channel. Oh, berarti channel-channel yang istilahnya berseberangan lah, itu dilaporkan. Framing atau sebenarnya kalau berseberangan tidak apa-apa ya. Saya sangat senang sekali untuk dikritik maupun ya? Diberikan saran. Iya. Tetapi intinya yang mengatakan saya melakukan penipuan itu saja. Gitu ya. Berarti channel-channel yang isinya itu menjelekkan lah gitu ya.
Ya, bukan fitnah. ya intinya yang menjelaskan tentang penipuan. Ini kan itu. channel besar mungkin Gus? Yap. Channel besar atau channel kecil? Kita nggak mandang kecil Nggak besarnya mandang ya. Semua Gus. Ya semuanya yang ada yang mengatakan di situ saya melakukan penipuan. Intinya saya bukan untuk mencari pembenaran. Ya. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa kalau kamu menuduh, yuk dibuktikan gitu. Siapa yang saya tipu? Dan alhamdulillah saya belum pernah sekalipun mendapatkan komplain dari orang-orang yang pernah berobat ke sini. Kalaupun seumpamanya ada yang masih berobat berjalan, ya terus berjalan seperti itu. Dan perlu untuk dipahami bahwa ketika seseorang berobat, kita selalu menyampaikan bahwa kita tidak menjanjikan kesembuhan di situ gitu. Dan kalaupun sembuh ya alhamdulillah, dan kalaupun semuanya tidak sembuh itu bukan berarti kalau kita itu nipu gitu. Bagaimana kalau jenengan berobat ke dokter lalu setelah zaman berobat tidak sembuh, apakah aman katakan dokter itu nipu? Kan tidak gitu. Jadi ini ada pertanyaan Siap. sebentar Gus. Siap. Nah ini kan ada kemarin ada rumor dari luaran ya untuk warga sekitar sini kan Iya. dulu kan pasien-pasien yang di sini kan dulu kosnya kan sebelum ada ini Iya. kosnya kan di sekitar warga sini. Nah Iya. sekarang mungkin karena ada padepokannya sudah di sini tempatnya luas apa mungkin terus sekarang pasiennya berada di dalam kayak gitu mungkin. Tidak. Sampai detik ini, sampai saat ini, pasien-pasien kita itu tetap menginap di rumah. Oh, tetap ya? tetangga. Masih ada? Iya. Dan perlu saya sampaikan, ya. Awal mulanya parkiran yang sebelah sana itu Ya. tanah orang saya sewa dengan Ya. harga kalau tidak salah sekitar 15 juta ya. 15 satu tempat. Satu tempat. Nah, tanah yang saya sewa itu saya berikan ke warga. Dan itu warga yang mengelola. Sama saya sama sekali tidak pernah minta sepeser pun dari hasil parkiran itu. Sampai Bahkan, saat ini? untuk saat ini masuk ke dalam sini. Oh, masuk itu ke yang dalam. sebelah sana. Hmm. Dan alat-alatnya pun juga dari kita. Dan kita juga ada sebuah apa itu namanya paguyuban ya yang di Ngurusin warga parkir, itu warga. ya itu pun juga kita memberikan per bulan itu 5 juta gitu. Jadi ini nanti akan diketahui lah siapa dalang-dalangnya yang melakukan kerusuhan atau perusakan di Padepokan kemarin. Insya Allah nanti akan segera diketahui gitu. Masalahnya sekarang kan hanya sekedar opini saja Ya. begitu dari seseorang gitu. Dan sebenarnya ada satu orang yang dulu pernah mengganggu Padepokan. Orang itu pernah menyerang santri saya. Orang itu juga sama di bidang apa namanya pengobatan seperti saya. Tapi mantan santri sini bukan? Bukan. Oh bukan. Bisa dikatakan orang itu ya tetangga saya lah. Tetangga saya. Oh Ya saya tetangga. katakan saja nggak apa-apa, santai mawar. Ya. Biar ini nanti terbuka, karena ini nanti Ya. akan sangat terbuka. Ada salah satu tetangga saya yang sama-sama di bidang spiritual seperti saya. Lalu orang itu memukul santri saya dan orang itu dibawa ke Kapolsek. Sampai di Kapolsek sana, akhirnya karena saya memandang keluarganya, anak-anaknya saya maafkan dengan perjanjian bahwa dia tidak akan mengganggu lagi Padepokan. Tetapi ternyata ketika kemarin ada kerusuhan, orang sebuah komunitas ini yang di bidang sama spiritual ya pembersihan, Yeah. ya tentang kegoiban ini ternyata kemarin yang pakai baju hitam-hitam yang melakukan kekerasan itu orang itulah yang dulu itu dibawa ke Kapolsek dan situ ada surat perjanjiannya dengan saya bahwa tidak akan mengganggu Padepokan. Berarti Tapi ternyata videonya kemarin di sana beliau lantang menantang saya dan mengajak untuk duel, mengatakan saya ini loh kebal Samsudin suruh sini kan begitu kemarin. Padahal itu ada surat perjanjiannya. Ini nanti tinggal dilihat saja sebentar lagi siapa dalang dari kerusuhan tersebut. Dan perlu untuk saya sampaikan untuk semua saudara-saudaraku semuanya bahwa tidak ada sama sekali kerusuhan atau apa namanya bentrokan antara ormas, dua ormas. Ini sesuatu hal yang tiada-ada. Itu tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali bentrokan antara ormas keagamaan. Ini ada orang yang memframing untuk mencari pembenaran atau untuk mencari aman yang menyatakan bahwa ada dua ormas di sini yang bentrok atau terjadi
bentrokan di dua ormas. Ini sama sekali tidak benar sama sekali. Karena saya sendiri tidak menggunakan ormas keagamaan seperti yang dituduhkan dan Banser itu ya. iya, dan dari sana pun juga sama sekali tidak menggunakan ormas keagamaan. Yang di sini itu hanya ada ketika ada gemblengan Banser ke sini dari beberapa tempat, lalu di sini beliau sedang bertirakat, beriadoh, mengamalkan sebuah amalan. Di sini dia bertempat tinggal di sini. Dan itu pun beliau sudah membawa surat izinnya, maksud surat izin dari desanya dan sebagainya, itu secara pribadi orang itu berada di sini. Nah, ketika siapa itu yang sana pesulap merah itu datang ke sini, lalu beliau pun juga nggak membawa ke ormas keagamaan, hanya ada orang yang datang itu ikut merekam. Nah, orang yang merekam Marcel inilah yang dikatakan dari pihak sana, padahal tidak. Ini semuanya suatu opini atau framing yang dibuat-buat seolah-olah ada dua ormas yang berbenturan. Padahal saya katakan saya dari pihak keamanan tidak menggunakan dari Banser. Saya menggunakan outsourcing. Ada sendiri yang pihak keamanan dari pihak outsourcing. Oke, nanti saya tak konfirmasi ke ketua Bansernya, coba Iya. Tanggapannya kayak apa. Iya, jadi ini menjadi sesuatu hal yang tidak baik begitu. Saya tidak pernah, walaupun saya dari pondok pesantren, saya adalah dulu ikut Syuhada Al-Wajid, tapi saya di sini tidak pernah menggunakan simbol-simbol NU. Saya tidak menggunakan foto-foto kiai saya. Karena apa? Karena saya takut saya tidak bisa memberikan sesuatu hal yang baik untuk organisasi yang sangat saya cintai. Sehingga saya berdiri hanya kaki saya hanya memasang naga dan sebagainya. Saya tidak memakai simbol-simbol seperti, walaupun saya dari pondok pesantren, dari Nahdliyin, tapi saya tidak memakai simbol-simbol itu. Karena apa? Karena saya tidak mau, pada akhirnya saya tidak memberikan sesuatu hal yang baik, tapi saya takut mencoreng namanya. Nah, kemarin ada yang framing yang mengatakan bahwa saya itu menggunakan Banser, sama sekali tidak. Dan dari sana juga tidak. Ini perlu untuk diketahui supaya jangan sampai ada framing-framing yang mengatakan dari pesulap merah menggunakan Banser, dari Gus Samsudin menggunakan Banser, lalu terjadi benturan. Itu sama sekali tidak, sama sekali. Itu sesuatu hal yang tidak benar. Ini perlu saya sampaikan kepada masyarakat luas begitu. Karena kenapa terus yang pas kemarin pas kejadian itu kan ada yang pakai baju Banser itu ya. Iya. Nah, itu Iya. orang ya, beliau itu ada orang yang datang ke sini untuk nyantri. Dalam arti beliau itu dari ada 5 orang kalau nggak salah, Gus. Ya. Beliau itu hanya ke sini untuk nyantri, bukan menjadi keamanannya Padepokan. Jadi bukan mereka itu digunakan untuk melindungi Padepokan, bukan sama sekali. Ini salah paham. Jadi ini perlu saya jelaskan. Jadi jangan seolah-olah bahwa ini terjadi bentrokan di antara dua ormas. Ini sesuatu hal yang tidak benar begitu. Tidak ada sama sekali. Saya sama sekali tidak menggunakan Banser. Kalau saya mau menggunakan Banser, mohon maaf sayang, tidak hanya cukup 5 orang, saya pakai 1000 orang. Bukan hanya 5 orang. Kenapa harus hanya 5 orang kalau saya hanya mau menggunakan itu? Tidak sama sekali. Dan waktu itu hanya ada 1 orang. Hanya ada 1 orang yang waktu itu pas kejadian. Dan itu bukan saya gunakan atau saya menggunakan Banser. Saya sama sekali tidak menggunakan organisasi apapun. Saya berdiri di kaki saya sendiri gitu, nggih. Oke, siap. Dan yang perlu saya jelaskan bahwa sekarang Padepokan pengobatan tetap berjalan, tetapi tidak di tempat karena adanya pihak-pihak yang melakukan kerusuhan. Sehingga saya tidak melakukan pengobatan di Padepokan ini karena saya taat hukum, saya menghormati apa yang disampaikan oleh kepolisian, sehingga saya tidak melakukan pengobatan di Padepokan. Tapi dengarkan dulu. Tetapi pihak kepolisian menyampaikan ke saya silahkan melakukan pengobatan tapi di luar dari Padepokan. Dan sampai saat ini saya tetap melakukan pengobatan tapi di luar dari Padepokan, karena di tempat Padepokan sedang ada kerusuhan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu tadi. Sampai kapan itu, Gus, kira-kira? Ini keputusannya di Polres kemarin bahwa panjenengan silahkan melakukan pengobatan tetapi di luar dari Padepokan. Kalau di Padepokan nanti menunggu sampai hari Selasa, paling cepat Jumat hari ini, tetapi menunggu sampai nanti hari Selasa. Jadi kemungkinan tutup untuk praktek ini berarti tidak ada ya, berarti? Tidak ada. Itu semuanya kita serahkan ke pemerintah ya, karena kita ini dari alhamdulillah dari Nahdliyin bahwa mencintai negara itu adalah sesuatu hal yang baik. Terus ini seandainya, ini ngomongkan seandainya, Gus, seandainya ternyata nanti dari
pihak pemerintah ternyata hari Selasa itu hasilnya menutup, itu bagaimana Gus? Kita lihat Kira-kira. dulu dasar hukumnya apa. Oh gitu. Apakah kita melakukan kesalahan, lalu kesalahannya di mana? Itu kita lihat dulu. Kita lihat dulu dasar hukumnya apa. Karena kita semuanya ini adalah berpijak pada hukum begitu. Lalu kesalahan-kesalahan apa yang kita lakukan? Kalau hanya karena ketidaksenangan atau seseorang yang melakukan kerusuhan, tentu orang yang melakukan kerusuhan itulah yang harusnya ditangkap atau orang itulah yang harusnya dihukum gitu, bukan dari pihak kitanya begitu. Intinya sih kalau saya sih santai-santai saja ya, no problem, tidak masalah bang. Pastinya pengobatan di luar pun juga nggak apa-apa kan begitu. Yang dicari kan bukan saya, bukan Padepokan, tapi saya aja kan. Ditutup pun YouTube-nya ya Bangkah Mbak. Intinya kan itu kan juga. Intinya seperti itu. Nggih. Dan semoga semua YouTuber yang ada di Blitar, khususnya di Jawa Timur, kalau mau datang silahkan, saya sangat mendukung sekali. Panjenengan semuanya berkarya, tetapi yang paling penting ketika panjenengan berkarya, ketika berdiri tidak perlu harus menjatuhkan orang lain. Ketika panjenengan pengen baik, tidak harus menjelekkan orang lain. Oke, siap. Ketika berkarya yang penting jangan sampai menjelekkan orang lain. Supaya apa? Supaya hasilnya bisa barokah. Apa panjenengan mau memberikan makan anak itu sampai dengan sesuatu hal yang tidak baik, sama kotoran kan tidak mau, nggih. Itu mau, nggih. Minta doanya Gus buat YouTuber pemula semuanya, mudah-mudahan bisa sukses seperti Gusnya ya. Jadi gitar sekarang. YouTuber pemula semua ini Gus. Iya, dan setiap harinya saya menyampaikan untuk semua YouTuber silahkan datang setiap jam 1 siang. Insya Allah akan saya temui dan insya Allah nanti bisa membuat YouTube panjenengan bisa lebih. Amin. Maaf Gus, Siap. Gus Samsudin kan pernah di depan kelas bilang statement kalau kontennya di dalam konten itu sudah hiburan, itu gimana maksudnya itu? Gimana? Sekedar hiburan itu loh. Iya. Di dalam konten. Ya, perlu untuk dipahami nggih bahwa yang namanya tontonan YouTube semuanya ini, sama nonton YouTube supaya apa? Supaya terhibur. Berarti itu adalah hiburan. Semuanya yang dipertontonkan, semuanya yang ada di YouTube itu adalah hibur. Kalau mau dapat berita berarti harus lewat press dulu. Ada undang-undang presnya begitu. Kalau sampean YouTube sampean bilang ini sesuatu hal yang itu berarti sampean harus punya kartu presnya begitu. Itu. Dan semua hal yang ditontonkan ini kan semuanya harus disetting dulu. Kalau nggak disetting gimana dapat video yang baik? Kameranya ditata, videonya pakai gini kan semuanya harus disetting kan begitu. Kalau nggak disetting gimana? Urung Mandi dulu disetting biar jadi kan kan gitu. Iya. Gus, tanganku goyang-goyang gemetar. Kita harus disetting dulu. Ada stabilizer. Oh ya, yang paling pengobatan yang paling jauh itu selama ini di mana? Ya alhamdulillah sebenarnya kalau yang datang kebanyakan karena kebanyakan yang datang dari sini Singapura, Malaysia begitu. Yang paling banyak. Terus Belanda ya sayang ya. Belanda kemarin. Itu Belanda itu. Ikut Gus nanti kalau Siap. Belanda bayar sendiri ya. Ini yang ditunggu-tunggu dari teman-teman, tetap dari seperti yang kemarin pengen melihat yang pengobatan santet. Nah itu aja. Siap, Nggih. siap. Iya. Nanti mungkin kalau ada nanti pas Iya. waktunya ada Iya. mungkin gitu. Sebenarnya begini nggih. Iya. Sesuatu hal yang bersifat karomah itu tidak bisa diulang-ulang. Iya. Bisanya terjadi karena irodatnya Allah, qadratullahnya Allah. Sebagai contoh, ketika panjenengan mengamalkan asmasirullah, asmasir, ketika itu panjenengan dibegal atau dirampok, delalah, dibaca atau ditembak semuanya tidak mempan begitu. Lah, itu apakah bisa diulangi? Tentu tidak bisa. Itu adalah kodrat dan irodatnya Allah. Sesuatu hal karomah itu terjadi atas dasar kodratullahnya Allah. Yang penting kita berusaha. Sampai pakai sepatu, pakai sandal kan supaya kalau di jalan ada beling tidak kena. Tapi bukan berarti kalau sampean pakai sandal itu terus nginjak paku. Kalau sandalnya rusak, kakinya yang kena kan begitu. Itu hanya untuk sebagai penjagaan saja. Jadi di dalam ilmu hikmah itu ada yang namanya mujizat, itu untuk para nabi. Untuk yang namanya karomah itu untuk para wali, dan karomah ini akan ada sampai di akhir zaman. Dan ada juga yang namanya maunah itu untuk orang yang istiqomah. Contoh selalu sholat malam dan lain sebagainya. Tetapi semuanya ini terjadi atas dasar qadratullahnya Allah. Tidak bisa
diulang-ulang. Nah, masalahnya ketika jenengan minta untuk saya mengulangi kejadian itu, apakah bisa? Contoh ada orang yang berobat, kita lakukan terapi. Nah, ketika kita lakukan terapi, tiba-tiba orang itu muntah paku atau keluar paku. Nah, karena memang yang ada di dalam dirinya ada sihirnya, ada akutnya, ada ikatannya. Terus kalau suruh mengeluarkan paku pada orang yang nggak terkena paku, apa bisa? Kan begitu masalahnya gitu. Tapi nggak, intinya nanti ketika ada undangan pembersihan, panjenengan saya ajak. Istilahnya pembersihan gitu ya. Artinya sebenarnya ruqyah. Ruqyah, ya. Ruqyah rumah begitu. Jadi nanti biar teman-teman itu yang kemarin pada tanya-tanya itu biar Insyaallah besok malam ya. jelas. Besok malam saya ajak untuk ruqyah rumah ya. Besok malam. Di mana itu, Gus? Untuk tempatnya saya belum begitu jelas, tapi di wilayah Talut kalau nggak salah. Karena ada yang meminta tolong untuk di ruqyah rumahnya. Ya, nanti kita berangkat bareng-bareng ya. Oke, siap. Soalnya saya belum mendapatkan izin dari pihak kepolisian. Malam ya, Gus ya? Malam berarti teman-teman di sini mulai jam 2 ya, tunggu sampai malam ya. Oh ya Gus, itu yang simpang siur tentang biaya kesini awalnya itu bisa dijelaskan sekalian, biar nggak simpang siur atau yang gini gitu. Awalnya masuk atau sakit apa kayak gitu. Iya, di sini sebenarnya ada 3 metode ya, 3 metode yang bisa dilakukan di Padepokan. Yang pertama yang jelas ketika mau masuk ke sini kan harus daftar dengan menggunakan KTP. Itu yang pertama. Yang kedua di ruqyah. Ketika di ruqyah, yang ketiga itu di terapi. Yang ketika di terapi ada juga yang melakukan doa khusus. Gitu. Nah, doa khusus inilah yang menggunakan biaya. Tetapi kalau hanya sekedar untuk ruqyah, terapi, itu tidak ada biayanya. Jadi biayanya itu dikhususkan untuk yang melakukan doa khusus. Doa khusus itu nanti ada selamatannya dan lain sebagainya. Gitu. Berarti nanti kalau seumpamanya penginapan itu sendiri ya? Penginapan sendiri ya, di tempat tetangga-tetangga itu. Kita belum ada di Padepokan, makanya mau membangun nanti itu tuh. Doa khusus itu ya kayak zaman kan istrinya 1, pengen 2, pengen 3 itu khusus, nah, itu nambah lagi itu. Ya, Ada yang mau tanyakan lagi? Tanya yuk. Ada yang mau tanyakan? Ada yang lagi? Ini yang lagi ini. Ini lagi ini. Monggo. Oh iya, Nanti semuanya kaos satu persatu orang berapa ya? Saya Gus. Ambilin kaos. dihitung orang berapa? Itu orang berapa? Ini pembangunannya ini apa aja yang belum selesai? Ini nanti untuk ini kita daftar itu kaos itu. Oh siap. Ambilin kaosnya ya. Orang berapa ya?